Jadi kalau waktu ketek itu tuh ada ungkapan dari orang tua ambo di kampung. Apa tuh, Ustaz? Setelah ambo jadi sarjana pulang ke kampung, apa keceknya ndak menyangko dan waang ka jadi ustad. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir menyapa sahabat di layar kaca ini. Apa kabar? Dan kita jawab tentu yang sangat yakin bahwa sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kebahagiaan tetap terjaga dalam jiwa dan pikiran kita. Yang sedang sakit kita doakan cepat sehat, yang sedang bermasalah cepat selesai masalahnya. Untuk itu tetaplah di sisi lain Aspen, kita akan mencari hal-hal yang menginspirasi dari sang motivator kita atau narasumber kita. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir seorang ustadz. Nama beliau adalah Syafi'i. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Agak-agak alhamdulillah agak grogi kita berhadapan dengan imam nih. Imam Syafi'i ini. Aduh, itulah namo membawa berkah. Namo membawa berkah. Nama membawa berkah. Namo membawa Orang berkah. tua awak mencari nama itu Syafi'i. Syafi'i, ya. Supayanya bisa memberikan pertolongan ke orang lain. Syafi'i itu syafaat. Syafaat. Syafaat ya. Syafaat itu yang bisa memberikan pertolongan. Oh, subhanallah. Iya iya. Pantaslah hati Ustadz selalu lembut, tenang ya. Karena orang kayak gitu ya. Kalau orang ganas ngeri juga orang membawa berkah, namanya membawa berkah. Anak berapa? Anak berapa Ustaz? Ambo Ustaz, ambo anak yang kampe Ustaz. Dari 5 orang Ustaz. Anak kampe dari 5 orang. Dari 5 orang. Kampung di mana Ustaz? Kampung ambo itu di Moro Labuh, Solo Selatan. Orang Solo kira sana. Iya. Kalau orang Solo Seminang salah Pak Ustaz? Bisa juga. Agak ada pelus Iya, ikan dibawa kaya dan ikan didarik bawa kaya berenang macam tadi. Jadi lo Ustaz orang Solo Ustaz kira ya. Bare Solo kau yang lama Ustaz. Oh lama Ustaz. Lama. Ya ada nama menarik. Apa nama menarik Ustaz? Cerita-cerita masalah bare. Waktu ambo SD dulu, ada namanya bare ko padi kapak namanya. Padi kapak yang panjang-panjang. Padi kapak itu tuh kulitnya tuh ada menempel di luar, ada kulit di dalam, ada kulit nempel di luar. Jadi bentuk basayuk, kesayuk kalau di kampung ambo namanya kapak itu. Oh iya iya. Nah, iya. bukan kapak pak. Bukan kapak karena pemalah kayu bukan ya. Kepak. Kepak ya. Jadi siapapun orang yang mananak bareh itu tuh di tetangga kau pasti tahu orang. Oh. Bantu menggoreng ikan asin. Harum. Oh iya iya Nah, iya. tapi kini punah itu tuh bareh itu tuh apa ya mencarinya. Yang agak lama tumbuhnya Ustaz, yang tumbuhan Iya, 6 bulan tumbuh, tuh ya. iya. 6 bulan kalau tidak salah namanya Bi ya. Umurnya itu kurang tahu betul. Iya, kalau tapi agak tinggi tuh batangnya Ustaz. Tingginya batangnya. Betul. Kalau tiba dia pokok hilang dia badan di situ tuh. Betul. Setinggi tagak. Setinggi tagak betul. Iya, apa namanya padi kapak namanya? Padi kapak namanya kapak. Tapi kini kalau punah tak boleh dah. Iya. Karena siapapun yang menanam itu tuh, ndak kalau nyolah barisi pade di dalam, itu anak-anak di kampung tuh pai memetik padi itu nya singgonyo malih orang menanam itu lah. Abi padinya ya. Abi padi ko dan Dulu anak. kalau di lagu Abi padi dijawi kan? Padi jawi ko Iya Ustaz. itu sejarah. Oh, itu sejarah. Sejarah dan hilang. Iya sejarah dan hilang Ustaz ya. Tapi ada tadi namo membawa berkah dan sejarah dan hilang. Solo Selatan Ustaz ya. Betul Aisyah. Solo Selatan. Kalau Solo Selatan niko berarti dake jo surau yang tonggaknya dia tong apa nama Ustaz? Itu rumah saji kurang asuhan 60-an ya. Rumah saji Masaji kurang asuhan 60. kurang asuh 60. Iya. Konon ceritanya Ustaz, Yes. dulu kami pernah ke situ. Cuma memang enggak sempat, ambo sempat ngitung sih, cuma enggak jadi selesai. Iya. Karena dulu tuh kan apa namanya tuh dek kawal lah ngitung. Cuma dulu enggak sempat lo terpikir situ entah apa lo pengana dulu. Cuma dari urang cerita-cerita orang, keceknya setiap dihitung beda-beda. Betul. Iya, Ustaz. Betul itu ceritanya tuh. Iya, Ustaz. Jadi ketika ambo dulu waktu sekolah di pesantren MTI Moro Labuh tuh,
Jadi Garin Mas Haji itu punya anak sekolah lo di MTI. MTI. Di MTI. Jadi ketika nyo sakit, kami pailah mencaliaknya di situ. Apanya Garin di Mas Haji kurang Yang asuh kurang 60 tuh. iya. Nah, cuman masih kurang asuh 60 tuh ndak dipakai le dah. Oh, enggak pakai lah. Ndak dipakai karena nyolah tua. Iya. Lantainya lantai papan dah salah. Lantai Ustaz. papan tunggak kayu. Iya. Tunggaknya kok kurang asuh 60. Kurang asuh 60 apa maksudnya? Kurang asuh tuh kurang cie. Jadi asuh kok artinya cie. Oh, Nah. aso. Asuh. Asuh kok sama aja esa. Oh, cie satu. Ya, tak satu. Jadi kurang asuh 60, kurang dari 60 cie 60 gitu ya. kurang cie. Itu kenapa kan kadang-kadang orang menghitung keceknya 60, kadang berlebih. Jadi ambo dapet dongeng itu tuh kemako di dongeng sabit dongeng karena ndak ada sumber yang pasti kan. Jadi pailah ketika mencari anak Garin itu tadi, kami bersama-sama main tuang. Ambo ikut main tuang Satu kesadonyo. sama itu, iya. Itu. Jadi di antara kami yang main tuang, kok emang berbeda-beda hasilnya. Emang Ada- berbeda. beda-beda. Kan dok samut maksudnya bukan apa ya saran tak tibo sama rentak meituang. Betul. Tapi berbeda-beda hasilnya. Beda-beda hasilnya. Apa ada bedanya, San? Ambo menghitung, ada yang 61, ada yang 60, ada yang 58 gitu. Ada aja yang sobat 59, kan 59 tuh sebenarnya yang kurang asuh 60 tuh. 60 kurang cie. Bantuannya yang batu yang 59. Ya 59 yang batuannya karena memang Mas Hajinya kurang asuh. Kurang asuh ya. Ya. Jadi kalau seandainya lebih 62 tuh namanya tuh kelebihan asuh. Kelebihan asuh, Iya. kelebihan cie. Kelebihan cie. Nah, kan 61 61 jadinya. Iya. Lama-lama metong stresnya putih asuh. Aduh. Iya. Alah. Ada cina yang tinggal di sinan. Apa tuh? Jadi di tengahnya tuh ada tunggak yang di tengah-tengah tuh langsung sampai ke puncak. Gitu kan. Oh iya. Ya, tuh. Jadi siap Gadangnya sama. kadang berbeda. Yang cie itu gadang batangnya. Iya. Nah, itu Jadi bakunya. saya yang bisa memagui batang itu tuh batangmu tangan ke belakang, itu murah dapat jodoh cina. Pertanyaan aku adalah, Ustaz pernah ulang tak setelah menikah? karena mohon sapu lagi lain bawa pakai cela di rumah ke mi dijangkau tangan murah sampai kok. Tapi mau itu kisahnya ya. Itu cerita. Ya. Tapi kalau yang aso tuh itu memang secara fakta secara apanya memang itu beda-beda Ustaz ya. Itu. Iya. Enggak sekali kok coba lo lah besok. Coba agak sekali. Nah tapi pernah ke situ dulu Ustaz. Cuma memang istilah masuk alun ndak begitu ngeh, mungkin alun dapat sejarahnya gitu soalnya. Aku yang masih aso. Cuma waktu dulu ndak apa doh kan. Ndak salah tonggaknya tuh ndak gadang-gadang bana. Ndak kadang-kadang. Ndak gadang-gadang bana. Sekarang tuh enggak biasanya. Enggak suka biasa, enggak putih, tapi ndak petak-petak bana lo doh. Agak sagi-sagi seketir sana. Ayo sagi 8. Betul. Masih ingat boh. Putih catnya dulu tapi entah kini tak bah. Oh, kalau waktu zaman nembo tuh ndak dicek, dah cuman ya batang kolah. Apa namanya tuh? Apa ya agak Apanya pudar, Iya. Kayunya pudar ya. kayunya Lama pudar. hitam lah ya. Lama hitam gitu. Iya. Itu bentuknya. Ayolah Ustaz, orang Solo Selatan rupanya Ustaz ya. Anak kampe. Anak kampung. Berarti Ustaz dulu pendidikan dari apa Ustaz? Kalau jenjang pendidikan tuh dari SD, mbak dak TK dulu doh. Dari karya. Langsung SD. Langsung SD. SD, pesantren 6 tahun, kemudian mau kuliah ke Akabah Bukit Tinggi. Oh, Dari Akabah Bukit Alumni Akabah. Tinggi pernah ke Lipia. Lipia ya betul. Lipia Jakarta. Balik ke Bukit Tinggi, kuliah di STID, tapi SPDI di STID. Nah, itu. Iyo, memang apa sih? Kalau orang tua? Kalau orang tua mbak dulu tamat pesantren sajonya, ndak ada kuliah. Ndak ada kuliah tamat pesantren ya. Beliau petani tuh Petani. petani. Nah, jadi mbak anak petani. Anak Ustadz Maya. Iya. Ustadz berarti Imam Syafi'i ya. Syafi'i koko panggilan orang. Kalau nama kan Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i ya. Ya, karena Syafi'i kok punya nama yang terkenal kan. Jadi awak tuh ikut bawa terkenal dan nama itu tadi.
Ya kalau malah kayak yang terkenal, kalau langsung terkenal. Iya betul tuh. Pai je orang nenelo atau baelo. Tapi ada pepatah yang ingin terkenal kan, Ustaz? Apa pepatah Arabnya, Ustaz? Apa betulnya? Yang Bul Zamzam itu ya. iya, apa ada apa, Ustaz? Apa pepatahnya? Bul Zamzam Fatu Araf. Bul Zamzam Fatu Araf. Fatu Araf. Kalau kamu ingin terkenal, kencingi sumur Zamzam. Iya betul. Itu betul, Ustaz ya. Tapi Ustaz, walaupun Ustaz nama Syafi'i, anak apa ya, anak Ustaz ya, kemudian juga jenjang pendidikan itu jenjang pendidikan luar biasa. Pertanyaan ambo karena Ustaz duduk di sisi lain. Waktu bukan Ustaz Syafi'i kini, Masya Allah. ambo ingin majak Ustaz di masa lalu. Pertanyaannya adalah, Ustaz waktu ketek leb tangka. Awak cari masa lalu, Ustaz lalu tangka segini harus dah itu, Ustaz. Iko didanga di anak aku. Ustaz kuaya duduk di sisi lain. Bantu Iko abi. Iya. Jadi kalau waktu ketek itu tuh ada ungkapan dari orang tua ambo di kampung. Apa tuh, Ustaz? Setelah ambo jadi sarjana pulang ke kampung, apa keceknya ndak menyangko dan waang ka jadi ustad. Masa gaji kau sana? Awak anak tangkanya, tangkanya lah mulai kok. Tak wawancara mulai. Pertanyaan ambo, Ustaz pernah nak cilok rambutan? Nah, tapi tu mau ingin bau. Kau masuk ke sana. Ale pernah Ustaz mencilok rambutan misalnya. Kamu kecek nindak baduto. Jadi sana ado kalau kami kok ado beda Ustaz. Orang awak Solo kau mungkin agak beda arah ke Kambang, arah kemari ke Agam kan. Betul. Sana kalau di Solo tuh pertama kadang-kadang rambutan kau bisa milik bersama. Iya. Sama aja batang durian. Sama batang durian. Kami kalau di Solo batang durian dan punyo kalau terlambat emang aja si anak dapet. Si anak dapet betul. Ayo. Betul itu. Di kalau batang durian di Sinan tuh kalau malam punya orang. Ayo punya masyarakat. Punya pribadi. Oh, punya pribadi. Kalau malam Okay. punya pribadi. Iya. Kalau siang punya masyarakat. Oh, punya masyarakat ya. Walaupun hanya yang punya durian tak bisanya memaga batang durian di Sinan doh. Oh. Harus masyarakat yang punya. Hadir bana yang punya di Sinan harus bakajab kaja aja orang dan ado. Si anak dapet kan Ustaz? Si anak dapet itu punya. Ambon pi gawas kalau Ustaz. Oh, insyaallah. Jadi ada sisi lain. Dari kampung awak betul. Lain Ustaz. Ustaz tahu nak? Ya ni waktu dulu tuh dia di Siko baru-baru Ustaz Oh alhamdulillah. Ustaz baru-baruan gitu ya? baru nikah. Oh iya. Baru nikah tuh batang durian kan banyak raka kamang tuh. Iya betul durian kamang terkenal. Durian kamang terkenal lama Iya. di tepi jalan jatuhnya Ustaz. Tak bayang Ustaz kalau di Solo. Gadang di warung punduri. Anda aduh tuh sana. Kalau lah dibawa lata-lata, kalau kami di Solo, lata durian di bangkanya tuh dado. Nggak ada cerita bau. Ada cerita walaupun mongko-ongko nambunya dari situ baru. Nggak ada cerita bau tuh mah. Untung di Sikon tak mau itu Ustaz. Oh insyaallah. Dulu tuh entah apa lo tak usah liru ke durian ketika itu ya. Biarlah dah tergagih itu ya. Iya. Antar dia baru-baru ndak. Kira baru dapat cerita sekolah Ustaz. Dah boleh durian dibawa-bawa sekolah. Iya. Alah bori dah do hampir gawat. Untung tak dikaduan orang ke Polres. Alah sana. Abah cakap les Ustaz. Kalau punya biasa saya paket Ustaz. Kalau orang di kecil ndak baduto pernah biar butan. Ustaz sapi dia badan ketek lah pernah cakap Ustaz. Aku didanga dia nak aku. Ayah dua-dua masuk sisi lain tu macam kan.
Itu masa lalu Iya, kan iya. orang-orang soleh itu kan memang masa lalu jo jadi kecil ndak pernah. Jadi dia tahu-tahu dan anak bukan itu Ustaz. Nah, Iya, iya. kadang samo aja bos, kadang-kadang bantunya lah preman namanya gitu kan. Iya, iya. Kironya nan disangko kini ko dulu lah mangamanga level. Iya, iya, iya. Tapi balik pertanyaan Ustaz pernah cakap. Coba Ustaz. Aco. Coba Ustaz. Jadi ibu bapak namo Syafi'i. Jadi kalau nyampang apa ko anak-anak wage namo kini. Ndak alun cocok jole. Jo perilakunya kini. Ala do contoh Ustaz Syafi'i. Sabar Ustaz ya. Sabar dulu. Namo Syafi'i, namo oleh Muhammad Syafi'i, tapi pacakak aja kan itu kan. Namo Muhammad Syafi'i. Iya, iya, iya. Tapi pernah tak gitu saat dia? Orang dulu apa tuh? Nggak, bahkan tadi jangan tak kan nyangko jadi kayak itu ya. Iya. Itu cerita orang kayak wak tuh. Hmm, Nggak menyangko dan wak angko jadi ustad ya kayaknya. Seperti itu kan. luar biasa ya. Karena dulu waktu ketik itu tuh jiwa sosial ambo kok tinggi. Apa tinggi? Jadi kalau kawan ambo dibully deh orang. Atau semangat ambo timbul tuh. Bacari orang tuh saya mampu membuli wak tadi. Oh, Gitu. Jadi dari setiap anu itu tuh apa wallahu alam lah gitu kenapa bisa gitu ya. Jadi setiap pertarungan itu tuh selalu wak dia anu gitu. dia kemenangan. Lagi kemenangan gitu. Walaupun badan orang kok gadang dari wak seketik gitu kan. Tapi itulah lah mungkin awak dek suko bakawan kau tadi itu. Nah itulah anunya Ustaz. Tapi kalau mau itu cerita Ustaz panjang kamu bertanya Ustaz. Panjang Ustaz. Boleh cik lah bertanya walaupun berang nah Ustaz ya kan. Enggak mungkin menang gitu-gitu aja. Pertanyaan ambo kok masa lalu. Le pernah berajambu Ustaz? Ade minta maaf lah karena tangka Ustaz sampai umur bara. Sampai kuliah. Sampai kuliah. Sampai kuliah. Oh, kalau Ustaz sampai kuliah, biar ambo menjawab itu. Berarti Ustaz pernah Tapi luar biasa ya, orang tak akan lihat Ustaz Syafi'i yang singa mimbar ternyata itu ya. Tapi yang ambo syukuri itu, ambo tersesat kuliah ke Akabah. Tersesat kuliah ke Akabah maksudnya tidak diduga-duga hanya karena bimbingan dek kawan. Bimbingan dek guru yang dulu ada guru apa namanya itu anaknya kuliah di Akabah, kemudian kuliah ke Saudi Arabia. Nah, jadi dek pengaruh itu tuh ayolah mboturu ilolah itu. Ternyata di Akabah aku kok kental pembinaan Islamnya. Oh, Kental pembinaan Islam. Di situlah ambo dapet mata air Islam tuh di situ yang ambo dapet. Ketika ambo di pesantren rasanya lu mendapetan ambo Alu masuk Rasul alum masuk raso tuh. Ketika kuliah di Akabah kalau dapet rasul dan sini. Iya. Ibarat apa dia kadang burung tak serentak inggo. Oh iya benar tuh. Hidayah tak sekali tibur Iya saja. betul. Iya betul. Ya Allah luar biasa menginspirasi Syafi'i Ustaz Syafi'i ya. Masya Allah luar biasa. Jadi itu ya. Berarti di saat itu dapat apa ya Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu syukur awak tuh. Kalau Ustaz nak masuk sisi lain, enggak tahu sisi lain Ustaz Syafi'i. Beliau kok luar biasa Ustaz, sahabat Dusana. Beliau kok pernah beberapa jadi kepala sekolah misalnya. Pernah. Berapa kepala sekolah ya? Kepala sekolah di pondok juga pernah. Oh, Dinia Putri sampai tahun. Dinia Putri Padamanja. Oh, pernah sampai tahun di Dinia Putri Padamanja pernah Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Terus di Bayatul Ridwan setahun. Betul itu setahun ya? Dan di SDT Masita 5 tahun. 5 tahun. Jadi genap 10 tahun jadi jadi kepala sekolah. Kalau Ustadz kelahiran dari tahun berapa Ustadz? 71. Berarti Ustadz masih mencoba pendidikan ala surau. Oh, lalu di Surau apa? Lalu di surau? Lalu di Surau. Kok masuk cerita? Jadi kalau balik ke Surau tuh, ambo tuh apa namanya tuh baca itu di sarang ambo warna tuh. Bako itu? Karena ambo sejak mulai dari ketek tak boleh lalu di rumah di Ranggai.
Dari kita. Dari ketek mana. Sejak mulai mengarati jonen apa di kerajaan, tu disuruh orang kayak lalu di surau. Begal di suruh Ustaz. Weh, baga baca kak di surau. Jadi masa dahulu tuh Ustaz di Minang kok tak banyak istilah kini, mohon maaf bahasa kasar lain dari bencong kau dah tak? Oh, Apa diistilahkan kalau bencong gini apa istilah kau? kalau bencong tu apa di istilah ada awak? Kalau banci tu ndak ya ada istilah awak tu ya. Ya itu kan itu nampasnya kan. Tapi di masa mbok tak ada. Karena orang bentuk tadi na lebe-lebe di sebenarnya bully di zaman itu aduh cuma manfaat. Banyak. Jadi Bully gini waktu kecil. itu banyak. Dan adu manfaat pasti. Ada manfaat. Ini nama lebe-lebe itu nyutendang deh kawan Ustaz. Kalau ada dulu yang melambai itu, atau dia apa? Dia kawan tu dibully, dia kawan tu. Iya. Bantu Indo amat kan. Tinuang macam. Iya. Tagang kepala tu Ustaz. Iya banget tu. Sampai menangi pulang tu kalau nampak itu tu. Berarti itu cuma manfaat. Cuma buliran sesuk tu sebenarnya apa nak Ustaz? Apa nama aduh nilai positif agar orang tu sebenarnya itu kan Ustaz. Nilai positif ikut pengalaman awak dari apa dulu saja. Jadi dek karena dulu itu kan polisi kan tak bantu kini banyak. Betul. Kan. Kemudian awak jalan koko ndak selalu basobok je rumah orang tu. Iya. Jadi di orang tua-tua awak kok bajalan ko harus punya awak apa nama tu pembentengan diri. Iya. Di situ lah pertanyaan Ustaz tadi itu. Maka kalau mantra Ustaz tanya kamu. Lain tu Ustaz. Nak bagian kau Ustaz sini mantra tu jadi juga tu Ustaz. Akan dak apa tu mantra ke tujuh tu Ustaz. Pemanilan apa mana? itu langsung mudah-mudah. Iya Rasulullah itu ya betul. Iya itu. Sambung saya. Sambung. Iya. Lalu di surau. Bako sudah mengaji itu basilek tu Ustaz. Oh sudah mengaji basilek ya. Sudah mengaji barja basilek. Laijo ada masuk kawan awak kan. Jadi sudah mengaji ko guru pai makan. Baca kaknya. Hanya badanlah kadang-kadang kan. Iya. Lah SMA. Baca kak tu jadi KB tadi itu ndak bisa dilapehan ni kawan-kawan doh. Dia badannya kuat kan. Dia kunci mati tu. Barulah keluar guru kan. Guru tadi baru dari situ man tahu guru ke pandai basilek. Dia guru tadi itu dia punya dan tu dilarainya lah orang tadi itu. Jadi uranan kue tadi itu tak kabek dek guru tadi. Oh tak kunci dia guru. Tak kunci dek guru. Dek tak kunci dek guru barunya menyerah. Nah tu kan. Dek kalau tak kunci dek guru lalu dia cek lah itunya tak muah ma pole doh. Karena dek lah guru yang mambiak kan. Mambiak orang tadi. Iya. Baru bisa didamaian di situ. Untuk itu. Jadi kami dulu ke pandai basilek baca lian. Baca buan ke kawan tu. Kadang-kadang tangga kayak gitu. Jadi silet di zaman muda-muda tu tak menyuruh kukur ya. Tak menyuruh kukur tu Ustaz. Itu yo apa guna mana tu untuk pergi berjalan tu. Iya betul. Kadang awak basobok pai kama ke daerah lain bako di pasawan tu ditunggu di apa tu. Betul. Dia orang-orang keceknya jago gitu kan. Iya. Ndak pandai lah menyelamatkan larilah pulang. Tapi kalau seandainya lay dulu apa dari dalam mati tadi itu lay kat kareh lo rasanya kan basi bodoh saya lalu. Iya. Tiba di sinan maka sebelum orang ke meninju lalu tu jiwa duluan kan. Iya betul. Malaya kumbang dak basayo. Kau Abang tepai darah. Kalau nambah gak lah kan naik nambah mana. Allah iya tu. Jadi sejak itu tu dek talalu kawan pertama tadi itu isu tu terkenal awak di sekolah. Oh terkenal di sekolah. Jadi yang biasa orang membuli itu ketika tampak awak tu ndak tahu hanya maju le dah. Tapi badan kecil aja Ustaz.
Ini kalau badan kecil, kau jangan sampai orang membawa. Oh iya itu rumusnya ya. Itu rumus tuh Ustaz. Aka singkek tangan singkek aka panjang. Kalau orang mengacawak dulu abi lah, Pak. Iya. Ande. Ya. Tapi menarik ya. Tapi kita bawa ke nilai pendidikan surau Ustaz. Nah, sabar kalau nilai-nilai surau de Ustaz pernah yang itu berarti badanku kan erotan lain maksudnya. Marasai Ustaz. Rasai. Marasai. Kalau nak doham ketika itu dia. Kok ham tak do pas itu tu. Ya benar tetapi tak do yang disesali do. Iko angku ko dulu malah cuy embo jorotan. Malah bersyukur rasanya kini tu Ustaz. Iya betul ya. Dek barakai bimbingan pakai rotan itu tuh rasanya banyak sekali barokahnya dari pukulan rotan itu Ustaz. Iya banyak barokahnya. Ya. Banyak barokahnya dia Pak. Barokah ya. Ya. Iya dek Ustaz lah bersambi-sambi awak kau nak barokah kau kena coba baca. Apa lah kau jo Ustaz Safia cerita dak Safi masa kini ya betul. Dan barokah kau puluh sebenarnya Ustaz. Aco saya sabui barokah kau jo dia diurai lo de orang apa kau stek kau syekh awak kau. Iya. Jadi kalau barokah itu kan bahasa Arab itu. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ada ayat yang terganang yang enggak banyak gitu kan. Maka itu disebut dengan birkah itu. Birkah itu kan artinya genangan air yang begitu banyak kan. Danau atau kolam. Bisa ada kolam lah yang pasnya itu mungkin kolam baik. Iya. Karena genangan air kan. Nah, di kolam itu kalau ada kolam itu tuh kan saya kalau istilah dia awak baraya dia teh lambung ke bawah. Baraya sawa dia teh. Baraya sawa dia teh. Di bawah. Iya. Jadi kan air kan dalam Al-Qur'an selalu membawa barokah. Artinya tanaman yang ada di sekitar itu akan jadi hidup dia. Iya. Kalau yang tanaman yang lah mati dia air kan hidup dia. Iya betul. Jadi maka itu nama barokah itu. Jadi barokah birkah. Oh asal katanya birkah. Birkah air yang terganang ya. Air yang terganang. Jadi maka orang berzakat kok makna zakat juga bermakna birkah kan? Tumbuh kan Ustaz? Ya kalau zakat itu kan ada dua pengertiannya tuh. Pengertian dari segi bahasa itu zakat berarti kan bersih dan tumbuh. Suci. Ya bersih dan tumbuh. Okay. Zakat itu bersih, bisa artinya tumbuh. Tuh. Arti zakat itu membawa berkah karena dengan adanya wak magihan itu membuang kotoran-kotoran harta. Jadi apa namanya zakat ini keluar tuh itu kotoran-kotoran kaum muslimin. Jadi sangko pemberian awak ya. Jangan sangko pemberian. Dan itu juga orang yang narimo. Orang yang menerima zakat jangan bangga lo awak tuh. Iya betul. Karena awak menerima kotoran orang muslim. Iya betul. Kotoran-kotoran harta itu dibagi-bagikan. Walaupun sebenarnya dialirkan untuk orang yang tak mampu. Asnaf delapan tuh. Asnaf yang delapan. Jangan sampai minta zakat loh. Yo mantu itu. Jadi meminta zakat itu sama awak meminta kotoran kaum muslimin. Ini bukan sama Jo. Apa istilah kalau THR bukan sama tidak sama dengan THR. Kalau THR itu kan hadiah sifatnya. Hadiah. Kok memang kotoran harta orang ya. Iya karena ketika lah sampai nasabnya wajib nisabnya harus dikeluarkan wajib tidak bisa ditahan. Kalau ditahannya akan berefek yang ada. Itu sana kok kalau mengaji kok panjang kaji baliklah ke surau tadi kok jebu ya mengaji cik katu bisa 1000 makna. Kok enggak jadi lah sih lain. Balik cerita surau. Ustaz, surau nilai kan gitu di surau di zaman itu. Lah lampu strongkeng atau listrik? Lampu strongkeng. Lampu strongkeng, Ustaz. Strongkeng ya. Jadi lampu strongkeng itu kami dulu diagi tugas dek guru. Besok waan tu kami di lampu ni. Oh iya piket itu. Besok waan lebih di lampu. Kami tu main di lampu strongkeng itu tuh. Itu bangga tuh disuruh ada guru tuh bangga. Oh iya. Gitu. Kalau disuruh guru kebanggaan dia. Kalau disuruh ada guru jadi kebanggaan kami dulu. Jadi ndak do suruh guru kan yang kami indaan doh. Senang nanti kami disuruh oleh guru. Bahkan pai ke sawah disuruh oleh guru. Pai ke sawah tuh bangga tuh. Menyandang cangkul tuh. Iya. Pai ke sawah guru tuh bangga tuh. Iya. Senang banget itu.
Iya. Bantulah kami dulu ketika Kok balik cerita berkah tadi, berkah dari ilmu yang diajaran gua apa tadi Ustaz ya? betul Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Berarti kini cari nilai-nilai apa yang ada di surau Ustaz? Nilai-nilai apa yang Nilai-nilai pelajaran apa yang didapat di surau? Kita akan membandingkan metode kan canggih-canggih pendidikan kini. Kita celiak dulu silau dulu mungkin agak 5 nilai-nilai di surau yang pelajaran apa Ustaz? Kalau Ambo dulu ketika belajar di surau, kami itu banyak menghafal di surau. Apa? Contoh rukun iman bara, syarat Islam bara, rukun Islam bara. Itu hal yang membatalkan Islam bara, yang membatalkan iman bara. Jadi ada cerita waktu itu ketika ambo ketek-ketek, jadi ada yang lah tamat SPG. Kalau dulu kan SPG kalau jadi guru. Iya lah guru tuh ya. Jadi ketika belajar itu tuh diimbaunya ambo duduk ada keknya. Apa tadi itu? Akhirnya disalinnya lah apa pelajaran dan ambo hafal tuh disalinnya dari tadi. Jadi berkahnya tuh ketika ambo pai marantau. Jadi kalau orang minta ceramah ambo dak abi bahan ambo. Karena waktu ambo belajar di surau dulu banyak ambo dagi ada guru. Hari Senin itu ngaji pakai tajwid pakai string. Jadi kalau Ustaz mengaji membaca salah kami tekok satu. Oh betul. Salah cik lain kami tekok belum. Kalau yang ketiga salah tak boleh tarian lain. Tapi Ustaz, apa salahnya tunjukan? Jadi berdebat kami itu. Oh, tadi kan baca eko, coba tunjukan dia awak. Abah tunjukan dan batuhnya. Ketika menunjukkan dan batuh koko, salah di debat deh kawan. Itu kan salah tuh, kan? Jadi kalau awak menyalahkan orang, kalau ndak tahu, ndak bana-bana ndak tahu, ndak tahu menyalahkan orang loh. Jadi kami kalau dulu mengaji itu adu argumen gitu. Artinya orang yang mengaji pun semangat untuk mendapatkan ilmu. Betul. Supaya kalau di debat orang bisa mempertahankan. Iya benar. Nak mendebat orang tu harus berilmu. Itu Ustaz. Hikmahnya ya. Hikmah. Aduh cik lah Ustaz. Apa tu? Jadi kalau kami dulu baraja mengaji kok, pai batandang ke surau lawan. Batu itu Ustaz. Mauji Maya sampai di ma lah kawan di surau kok sampai jago main ilmu. Kok kalah awak beraja? Kok kalah awak beraja kenyo. Iya, tapi jarang yang kalahnya. Imam Syafi'i ini. Oke. Jadi itu minta izin ke guru. Kami pagi ke guru kan. Kami bako pai batandang ke surau Sianu kah. Kalau di awak di Bukit Tinggi kok, misalkan awak di Penganak kok, pai batandang bako ke pintu kabut. Iya. Ambo ke pai mengaji bako batandang ke surau angku tu di situ. Iya. Pailah elok-elok di kalau apa di orang pakai etika di. Itu pesan guru tu. Pai ke situ tu bako orang mengaji awak salah. Awak salah bako tentu orang mendebat awak. Iya. Ngaji berkumpul rami. Ngaji berkumpul rami bentuk tadarus. Ganti-gantian ya. Ganti-gantian tadarus. Itu kayak tadarus ya betul. Iya. Tapi setiap orang membaca disalahkan kalau salah gitu. Pokok ketuk lo orang nama baca pun berfikir Dima salah awak ya. Ulang cik lain. Nya ketuk je dah catak. Dima salah awak ya. Alah 2 kali. Tapi kalau lewat beko aman kan? Kalau lewat aman. Gitu. Iya betul. Iya tuh. Tapi kan kalau surau-surau dulu tuh kan ada surau-surau lama. Kalau orang ke situ ada enggak Ustaz? Misalnya kayak syekh kalau di Surukam tu kan ada namanya syekh Junjungan atau enggak salah syekh Pocil yang banyak juga orang apa. Di arah ke Solo Selatan ada enggak Ustaz? Laibana. Syekh apa namanya? Ambo ko cucu dari Syekh Khalifah Rajab namanya. Oh, cucu dari Syekh Khalifah Rajab. Jadi kalau orang Moro Labuah dan sekitarnya itu kalau tidak tahu je Syekh Khalifah Rajab, berarti orang tu yang muda-muda tu. Kalau yang tua-tua tahunya tu. Syekh Khalifah Rajab. Kini sewaktu ambo kuliah membuatlah dulu yayasan tu namanya Yayasan Khalifah Rajab. Untuk mengenang inye ambo. Itu apa? Kini kalau Ustaz baik ke Solo Selatan tanyalah pesantren Khalifah Rajab di mana?
Nah, kalau tiba di pesantren tu asabuit salah Imam Syafi'i itulah tahu seorang sekali itu. Iya. Iya. Syekh Khalifah Rajab, cucu Syekh Khalifah Rajab. Oh, balik cerita yang tadi bente masa patik lah Ustaz Manang Tarikh Syekh. Syekh bukan sembarangan kesaktiannya kok. Beda jo Syekh dia zaman kini. Iya, betul. Maaf ya, bukan nak menyala-nyala apa Ustaz. Tapi kalau lah Syekh zaman saya suat Ustaz. Memang kurang kirame. Orang keramai. Iya benar orang keramai. Iya kan? Kan ya. Oh, batik lah Ustaz orang bangga. Aduh. Kita masuk karena dunia pendidikan. Pertanyaan kita adalah, orang Minang tu kan dulu berguru di surau. Kini dengan metode terkini. Aduh, maaf nih. Ustaz kan lah pernah di surau, dan Ustaz pernah mengajar di diniyah, di kepala di diniyah, dan juga sekolah di Islam di beberapa kan. Kan pertanyaannya adalah, kira-kira dengan pola orang surau zaman saya di malah tak menangnya kini, dan di 50 lah tak menangnya dulu, atau memang Jadi menang dulu itu tuh ketika awak alun punya dasar. Awak diagih dasar dulu. Ketika alun punya dasar, awak diagih dasar. Awak alun punya dasar, contohnya. Iya. Awak ketika awal baraja, ilmu fikih awak alun tahu le. Iya, betul. Maka awak diajari satu buah kitab dulu. Kalau ambo dulu mempelajari namanya Matan Takrib. Matan Takrib itu fikih. Itu di surau. Di surau dan di sekolah dulu baraja aja itu. Oh, gitu. Gitu. Kalau ambo itu hari Selasa tuh belajar fikih tadi itu. Hari Kamis kami belajar tasawuf. Kalau hari Minggu kami belajar rukun iman namanya. Tadi itu taruh setiap apa, tapi itu dihafalkan. Misalkan rukun iman, syarat iman, yang membatalkan iman itu kan. Nah, itu ditugaskan wak menghafalnya tuh. Jadi ketika berhadapan belajar di pesantren, guru-guru pesantren yang mengajar awak tuh lama rasuannya pandai mah berarti itu kan, karena awak dari di surau diagih bekal itu jadi guru. Nah, karena di surau awak kan tak pakai silabus. Iya. Tak lo pakai kurikulum doh. Jadi ambil satu buah kitab. Kitab itu tuh lah yang diagihan ke awak murid-murid itu. Diambil kesimpulan tuh bako dibacakan dek guru, bako awak diminta mau ulangi. Bantu itu dulu waktu kami belajar di surau Ustaz. Kalau kini kan harus selabus. Ada selabusnya, dan ada pula kompetensi dasarnya yang akan dipelajari kok seperti itu. Lebih tersistematis. Dari segi teori tersistematis. Tapi setelah ambo pahami, ambo mencari dari anak-anak yang kan anakku ada yang malih, ada yang setengah malih, ada yang rajin. Nah, itu. Jadi rasanya lebih mudah dapat dulu ketika berada di surau. Lebih mudah ya, Ustaz ya? Mudah dapat dulu ketika berada di surau itu. Dan itu ketika ambo baca pula biografi imam-imam mazhab tu, imam mazhab yang merampik itu kan. Itu tuh inya belajar dari seorang guru. Tak banyak guru dah. Oh, seorang guru. Contohnya Imam Syafi'i ya, dia ambo ada nama Syafi'i kan. Iya, betul. Itu maka yang dulu belajar ilmu hadis tu ke Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya tuh. Tuh. Jadi setelahnya belajar ke Imam Waqi' kau tadi, Imam Waqi' kau lah sampai angkat tangan kalau bahasa awaknya kau. Habis ilmu sadanya. Dan habis tak bah gitu kan. Iya. Jadi dia cari-cari dulu lain dan lain. Oh. Ikut dari biografi sejarah betul. Imam Mazhab tu yang baca kau yang ditulis oleh Buya Natsir. Iya. Ada tuh. Jadi setelah Imam Waqi' nyampai ke Imam Malik. Tiba di Imam Malik, masuk ke dalam majlis Imam Malik itu tuh. Imam Malik mengajar kitab Imam Malik kau lah hafal dinya. Sabalunnya tiba di perguruan Imam Malik itu tadi. Luar biasa ya. Sehingga sesudahnya tidak lamanya belajar ke Imam Malik, pergi ke Irak. Itu Imam Syafi'i. Sampai di Irak itu tuh bertemu lagi dengan majlis pengajiannya Imam Ahmad bin Hambal.
Imam Ahmad bin Hambal ketika itu ditanya ada orang yang apa? Orang yang datang itu kan. Nah, kemudian dicobalah uji dengan pertanyaan. Ternyata pertanyaan itu tadi menginspirasi Imam Ahmad bin Hambal tadi sehingga dia mengatakan ini bukan sembarang orang. Orang hebat gitu kan. Nah, sehingga Imam Ahmad bin Hambal kan jadi murid dari Imam Syafi'i. Oh, sampai murid itu misalnya. Sampai jadi murid dari Imam Syafi'i tadi. Tapi tidak ambo doh. Iya, iko fotokopinya. Ambo memakai namo saja. Tapi ada berkah dari namo itu. Itu berkah kan. Berkah dari namo itu. Iya. Iya, kalau apa tadi kan soalnya kalau Imam Syafi'i itu kan tidak pernah cilok rambutan. Oh gitu gitu. Tapi luar biasa saya. Betul. Tapi berarti yang kita pikir ibarat ke durian tadi Ustaz. Jadi bantuannya di zaman saya suatu duriannya cie aja dua. Tapi sabana masak sabana manih. Betul Ustaz. Kini sauto durian nambah. Kira-kira itu Ustaz. Baru Ustaz. Iya itu kan alam itu Ustaz. Alam kan Ustaz? Alam itu Ustaz. Artinya banyak orang anak-anak ketika memang nyu hafal banyak ilmu. Iya. Kau balik cerita awak balik kadap Ustaz. Ketika memang mohon maaf betapa banyaknya orang yang dihasilkan dari tamatan keilmuan, tapi ternyata pengaruh di masyarakat tidak banyak. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Itu iya benar Ustaz. Iya benar Ustaz ya. Ado dan tekana dan bawa Ustaz. Jadi di kampung Ambo tu dulu Ambo tak salah sabit namanya ya. Dah nusa. Kalau Ambo sabit taranga di orang tu pasti tahunya tu. Iya. Anak kemanakannya bagi tahu dulu. Jadi ada dua orang wali nagari. Bagi nama saja A dan B. Okay. Ketika wali nagari A ke kota tunjuk jadi wali nagari. Padi dimanci, tanaman tak berbuah. Artinya ada respon alam gitu kan. Alam, ya. Jadi pemilihan wali nagari celai terpindah karena lain kasih B. Tiba di si B ko durian labe buahnya, Timun mengarang buah, buah-buahan menjadi gitu kan. Kemudian beliau wali nagari lihat kalah si B tiba di si A tadi balik ini orang itu saya berganti kan. Iya. Tiba di si A ko balik lepas itu balik padi dimanci buah-buah tak ada yang selesai gitu kan. Sehingga disebutlah wali nagari ko disebut wali nagari manci. Sampai begitu ya? Bantu terkenal di kampung Ambo tu. Tu wali nagari manci tu je. Jadi ketikanya terpilih susah masyarakat buah-buahan tak menjadi. Oh, tak menjadi tu. Dia berulang kali padi dimanci setiap kalinya terpilih padi dimanci. Maka disebut orang wali nagari manci. Jadi sebenarnya pengaruh juga antara yang memimpin jo yang itu keberkahan respon alam itu, ya. Jadi siapa yang memimpin alam pun merespon. Jadi Nabi Muhammad itu mengapa disebut dengan rahmatan lil alamin itu tuh. Karena beliau itu tuh membawa rahmat bagi seluruh alam. Karena beliau jadi pemimpin dan pemimpin dengan sifat-sifat yang dapat alam merespon. Direspon di alam. Iya, jadi teringat itu kan Ustaz ketika memang ibu susuan beliau tuh begitu beliau disusukan ternyata air susu melimpah. Kambingnya pun banyak. Itu Ustaz. Jadi respon pemimpin alam itu ya. Respon alam Ustaz. Gitu Ustaz. Iya. Jadi masyarakat memilih pemimpin tuh caliak-caliak. Jangan karena dia GPT, awak memimpin dia pemimpin ko awak pilih gitu. Yang manci tadi itu itu padi dimanci dia nyo. Mangai dia awak susah. Awak tak punya padi susah. Itu padi awak dimanci tu. Santian tukang dendang. Di patiara. Iya, betul. Aku tidak percaya usah caliak lah. Saya yang jadi presiden dia akan bahas kehidupan masyarakat. Iya, betul. Ketika si A jadi presiden, masyarakat seperti itu. Ketika si B jadi presiden itu, ada kampung Ambo itu, makanya itu tasabut wali nagari manci itu. Ketikanya terpilih padi dimanci, buah hendak menjadi gitu kan. Tiba si B terpilih padi menjadi, durian lambe, buah-buahan segala lambe gitu kan. Respon alam. Itu respon alam. Kalau dibawa ke apa tu rahmatan lil alamin ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya. Luar biasa ya. Iko saya mencukian sisi lain.
Iya pandai mana sak kamu juga. Iya, kalau memang imam tuh Ustaz Imam Syafi'i itu, ya memang kalau orang berilmu tuh Ustaz, aduh kadang-kadang bidikan kok jaleh, ya kan, nampak panak kok dielo, tapi kalau dia nambah ilmu lalu kau baru tahu. Sampai kalinya, kau imam silek, langkah kan, aduh langsung dia silek je batin ya kan. Kalau basilek kau Ustaz, angok orang tu baca lihat Ustaz. Angok. Apa sih angok orang macam lihat? Kalau guru ambo dulu pesan nak meninju orang kau cari angoknya sih. Apa cari angok orang tu. Angok turun angok naik je. Oh, mudah lebih jauh ya? Iya. Kalau angok salah naik tu baik paru itu. Tapi kalau angok sedang turun tahannya tu padek parunya tu, kareh tu ya kan. Betul. Tapi cobalah mambu Ustaz, lai kareh paru Ustaz. Betul. Jadi sedang malapeh angok kau sedang malapeh angok tu tiba tinju di situ sekali. Oh, dapet ilmu dah siap. Cidul. Pendeka orang. Kalau dapet cidul kau habis lah. Aduh lo cerita kawan bocah Ustaz. Modeko Ustaz. Jadi Yusufana tak pandai apa-apa. Aduh lah orang memang santiang cara musilek. Iya. Tahu deh Ustaz apa ndak? Nyu terkenal santiang musilek. Cara jalan saya mengkang Ustaz. Wah. Itu jalan pendeka gitu. Jalan pendeka kan pendeka kalau duduk kaki dak mau selalu habis. Kate cik. Data lo ada tu. Aduh cerita mau dia ngok tadi. Katiku angoknya turun ya Mas. Ketika angok turun ya. Itu apa tu Ustaz? Baik secara fisik maupun secara mental. Caranya kau waktu kami sekolah Ustaz. Jadi ketika napo tu nyoba mentalnya. Angkaba orang situ. Angkaluan seluruh ilmu pandekang baik itunya masuk apa Ustaz nyapo cali angok sedang apa kau tempat nambahnya nanya janjang nyoba sekali Ustaz 3 kali kaki hilang pendekang. Saja itu hilang. Kecek kami tu waktu ngomong mengapa Ustaz. Jadi nan pandeka kok indak pandeka pandeka. Tak pandeka. Itu pasan guru basilek masuk itu tu Ustaz. Masuk itu? Iya, masuk tu Ustaz. Pandeka ya. Ya, pandayaka tu masuk tu. Pendeka tu sebenarnya kata dari pandayaka. Pendeka tu dari pandeka. Pandayaka. Iya itu ya. Ada langkah kau namanya langkah 1000. Langkah 1000. Tapi langkah 1000 kau bukan berarti awak ndak magih orang Ustaz. Bagiannya cik tu lari balai. Iya. Aku no ada. Allah. Kalau marasuan. Tu main langsung ke sebulan. Lerado marahnya tu. Kau diajak minum kopi. Allah. Ande Ustaz luar biasa kok. Banyak kalau tersuruh kok. Ustaz. Jadi sungguh itu Ustaz. Kira-kira di zaman kini kok kan di zaman keumatan akhir zaman. Aku balik ke Ustaz Syafi'i kok. Yang ke Ustaz Syafi'i terkini kok. Kira-kira kalau kita cari nasihat keumatan Ustaz. Nasihat keumatan kau apalah yang kau agian kau. Namun yang jalih dalam baraja koko walau pandai bana wak baraja otodidak kecek orang dan guru paralu. Guru paralu jangan kecek nawa ndak punya guru. Oh gitu ya. Ambo ndak do baraja kasih A kasih B do. Ambo otodidak saja. Nan guru paralu. Okey. Ada contoh. Jadi ambo mengetes orang untuk baraja Al-Quran. Ini kok lah sarjana. Sarjana hafalannya banyak. Iya. Jadi ketika wawancara ambo tanya kayaknya bara hafalan ibu di mojus. Sia guru ibu. Awak surang semapa mapanya Ustaz cuma. Sebelum itu sebelum sampai ke jawaban tu ambo menebak duluan. Ibu pasti menghafal surang yo cuma. Iya Pak Ustaz. Banyak tajwid ibu kanan salah. Banyak emak nendak tapi cuma. Iya. Kalau menghafal terutama apalagi kalau menghafal Al-Quran tu harus punya guru walaupun wak ngece wak ngarati dengan tajwid. Iya. Tapi bako didanga orang ada lafaz yang ndak tapi.
Iya iya iya. Ndak tapik kan dibetulkan dek orang yang menyimak. Betul. Rasanya dia awak lah padek bana kal-kalah Betul, ya. lah padek bana kalah tapi makhrajnya kurang tapik. Betul. Itu yang tahu kurang tapik itu orang yang menengah. Betul. Itu. Jadi jangan alergi lo awak pandai kecek awak tentu disalahkan orang awak berang. Itu ndak mau tuh. Betul. Itu. Iya. Harus berguru kah? Harus punya guru. Itu harus berguru. Ya. Imam Syafi'i punya guru. Syafi'i punya guru ya. Imam Maliki punya guru. Imam Ahmad bin Hambal punya guru. Imam Jadi Mazhabku punya kecek guru awak sudah hebat ya. saja ndak mungkin. Iya, betul. Harus punya guru. Tuh cek lai guru itu tuh membawa berkah kawak. Iya. Membuka ilmu pengetahuan tuh kawak. Iya. Maka kecek Imam Al-Ghazali itu kamu tidak akan dapatkan ilmu kecuali dengan asyarat. Salah satunya tuh sahibul ustad, berteman dengan ustad. Oh gitu ya. Jadi ambo punya cerita ustad. Jadi guru ambo kok sayang banget ambo. Ketika ada lomba ke lomba ambo dicarinya. Iya. Lomba ke lomba dicarinya. Jadi waktu itu apa namanya? Adalah lomba cerdas cermat di tingkat kecamatan. Di dalam apa tu ambo ndak baraja doh. Ambo belum mempelajari le doh. Tapi ketika menjawab pertanyaan lah rebutan itu, tiba saja feeling ke dalam apa ambo tu. Insting ya. Dalam insting ambo tu jawabannya gitu kan. Langsung ambo ucapkan tu sesuai dengan feeling ambo batu sekali kan. Masya Allah kata orang kan luar biasa kan. Padahal memang itu apa namanya spontan saja keluar saja dalam insting itu tuh lintasan itu tuh langsung awak tangkap itu kira betul. Nah, jadi balik ambo ke kecek ini apa tadi anak adik dari ini ambo tadi wah angko bapak jago mah keceknya kan. Jadi di situ tuh lamol terasu dewa tari itu Ustaz. Jadi nasihat orang tua, nasihat nan tua itu tuh jual lapang hati awak terima tuh. Jangan sampai kalang ya. Jangan sampai kalang awak dinasihati di orang tua-tua walaupun walaupun awak tak tahu atau tak ngerajon itu ya. Iya. Betul. Barokahnya tuh datang barokah ya. Makanya para ahli ilmu tuh adabnya tinggi ya. Adabnya tinggi Ustaz. Orang yang banyak ilmu pengetahuan akhlaknya makin tinggi. Kamu ketika kuliah dulu Ustaz. Jadi ketika Profesor Nasrun bukan Nasrun siapa yang lama meninggal almarhum? Ahli fikih kok. Yang UN Padang ya. Iya kan itu kan beliau tuh. Yang mantan ketua MUI. Iya. Lupa. Harun lupa. Yang orang pakai Senayan. Profesor Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ya betul orang pakai Senayan. Kalau di awak profesor kok dan awak kok mungkin udah ada awak termasuk awak di saat itu saya. Istilahnya awak kagum ilmunya. Tapi kalau anak dari Malaysia kok luar biasanya kok. Wah bukan awak mengaponyo negara awak ya. Awak sih Pak gitu kan. Anak Malaysia itu seluruh murid Malaysia kita kan pertukaran mahasiswa sana. Iya. Anak mahasiswa itu ndak berani mereka tuh mendahului dosen itu. Betul. Dan ketika ayo minumnya kok sana. Ayo minumnya kok barabu minum ya. Dah ada berkah tadi liwa macam kalau kan bikin ini kan gitu kan. Dia seorang awak tapi kejo kecil Ustaz tadi berkah ya. Iya berkah. Siap Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya. Alasan. Awak dari wawancara. Allah. Ahli ilmu gue sama ande. Ayo Allah ya Rahman ayo. Awak tuh gak wawancara. Orang bapak jago mana bingung lo tukang tanya gue dibukanya. Alah. Ndak gitu dah Ustaz. Ayolah. Dek waktu jalan dulu. Kalau ibarat Yampia sampai ke pulau. Dek segitu jalan bersimpang. Betul Ustaz. Kan tapi le satu tujuan. Bersimpang tapi satu tujuan. Bersimpang satu tujuan. Hebat juga tuh Ustaz. Aduh, saya yang bersimpang jalan. Kalau saya yang bersimpang jalan kalah coba tuh. Ini bersimpang satu tujuan. Jalanku buta tapi mau diko jalan dia. Aka orang tua
De anak-anak kini Ustaz, kadang-kadang awak bercerita ke guru kue. Kadang guru orang tua ko lah satu lu memburansang dek laporan anak zaman kini perkara ham. Nasihat Ustaz untuk orang tua dan ko agak dapet dek murid dek anaknya ilmu nan barokah. Iya. Ya kalau orang tua dek karena awak orang tua lo kan. Awak punya anak lo. Jadi kalau nasihat ambo ke orang tua, sekali-kali janganlah awak berburuk sangka ke guru. Itu ya. Karena guru itu pasti akan memberikan inspirasi ke anak. Iya. Nah tuh. Kalau seandainya orang tua berang ke guru akan mengajari anak kurang ajar. Saketeknya diberangi dek guru mengadu di rumah, besok orang tua memberangi guru. Diulang sekali lagi anak akan jadi kurang ajar. Maka baat banyaknya anak melawan ke guru karena orang tua juga yang mengajar anak melawan ke guru. Karena cuy sakitnya menanginya pulang baru besok cari guru. Ndak. Kalau ambo dulu kalau mengadu di rumah dilacui ditambah jepala cuy di orang gaik tandu manga karajuang tadi. Bukan dilapia di guru. Ada yang tambah mantu itu dia. Bantuannya nasihat Imam Syafi'i ko dak cukui sekali ko dah. Dia lah jalan basimpang. Tujuan kita sama ke surau. Kita sampai di siku sana dulu. Iya, perlu antian kok. Perlu antian. Berjalan lah sampai ke Bateh. Salang sampai ke Bateh. Panggilan lah tibo. Betul. Sana ambil saja nak kapaguno. Nan jale jangan sampai ingek-ingek menci tadi. Karena itu perkara menci. Ambo Supamiadi, Ambo Muhammad Syafi'i mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.